Pada tahun 1981 silam ditemukan mumi Raja Mesir kuno atau Fir'aun bernama Amenhotep yang ke-1 yang diperkirakan berusia 3500 tahun. Setelah sekian lama, akhirnya mumi ini dibongkar, walau bukan secara fisik melainkan digital dengan bantuan teknologi. Mumi yang ditemukan berhiaskan karangan bunga itu rupanya sangat rapuh saat ditemukan sehingga ilmuwan memutuskan tidak membukanya. Maka ini adalah satu-satunya mumi raja yang belum pernah dibuka untuk penelitian di abad ke-19 dan 20. Kini dengan bantuan teknik digital yang canggih, ilmuwan Mesir memindainya dengan sebuah alat yang modern untuk mengetahui apa isi di dalamnya dan siapa dari mumi tersebut. Dengan membukanya secara digital, mumi itu memperlihatkan sebuah lapisan virtualnya, baik topengnya, perban di tubuhnya, dan muminya itu sendiri. Kami jadi bisa mempelajari mumi dalam kondisi baik ini dalam detail yang baik, kata Dr. Sahar Salem, Profesor Radiologi di Cairo University. Terlihat bagaimana mumi Raja Mesir yang ke-1 itu dapat terlihat sampai tengkorak dengan pemindaian digital. Terungkap bahwa Raja Amenhotep I usianya sekitar 35 tahun saat meninggal dunia. Tingginya 169 cm dan telah disunat. Giginya dalam keadaan baik. Adapun mengenai profil wajahnya, terungkap bahwa dagunya cukup kecil, hidungnya mungil, rambutnya keriting, dan giginya agak menonjol. Studi ini tak menemukan tanda-tanda luka atau sejenisnya untuk menentukan apa penyebab kematiannya. Namun, ada beberapa kerusakan dijumpai di mumi Raja Mesir yang pertama ini, yang mungkin diakibatkan oleh para penjarah makam di masa silam. Raja Amenhotep I berkuasa di Mesir antara tahun 1525 sampai 1504 sebelum Masehi. Dia adalah raja kedua dari dinasti ke-18. Masa kekuasaannya berlangsung damai dan ia membangun banyak kuil. Lalu, seperti apa jasad Fir'aun jika dibuka, yang tingginya pada waktu itu kurang lebih 1550 meter. Dan dari sini kita akan bahas tentang Raja Fir'aun, yakni Tutankhamun selanjutnya, yaitu Raja Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Diketahui mumi Raja Fir'aun ditemukan pada tahun 1922 oleh ketua kelompok sebuah tim yang bernama Howard Carter. Tentunya penemuan ini dilakukan setelah menemukan Raja Tutankhamun I kala itu. Mereka memang sengaja melakukan sebuah perjalanan beserta penelitian yang sangat menarik dibahas dalam sebuah sejarah dengan tujuan mereka adalah mencari sebuah mumi Tutankhamun. Para sekelompok tim ini mempunyai sebuah ambisi tentang sebuah peti berlapis emas dari timbunan harta karun. Alhasil, para tim ini bukannya menemukan sebuah harta karun melainkan sebuah mumi kala itu. Selanjutnya, mereka belum tahu pasti mumi siapa ini. Penelitian pun terus dilakukan tiada henti. Kemudian sampai mereka mengetahui ternyata ia adalah mumi Fir'aun. Demikian dia akrab juga disebut dengan Raja Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah mengaku juga sebagai Tuhan, dan ia mati karena tenggelam di Laut Merah. Dalam proses pengidentifikasi mumi Fir'aun ini, ada yang menjadi sebuah persoalan karena mumi ini sudah lama. Sejak hari kematiannya, para tim sekelompok ini banyak sekali mengalami kesulitan dalam proses pengenalan identifikasi mumi Fir'aun ini. Mereka berencana akan mengganti proses mumi ini dengan proses pemumian yang baru dan ingin meletakkan mumi Fir'aun ini dengan layak ketika apa yang mereka lihat saat pertama kali. Mumi Tutankhamun alias Fir'aun ini dibalsem dengan cara tak biasa. Jantungnya hilang, organ kemaluan yang dibalsem pada sudut 90 derajat menjadi tegak lurus berdiri.
Dan ini kenapa bisa terjadi demikian? Kemudian, pada kemaluan Firaun ini tertutup lapisan tebal berwarna cairan hitam yang membuat jasad Firaun mudah terbakar. Dalam hasil penelitian tersebut berhasil diungkap mengapa mumi Tutankhamun Firaun memiliki keanehan pada umumnya. Menurut dia, organ kemaluan yang tegak lurus dan anomali lainnya bukan disebabkan kecelakaan selama pebalseman, namun diduga kuat sebagai kesengajaan agar sang Firaun mirip dengan Osiris seperti dewa dunia setelah mati. Konon, organ intim yang tegak membangkitkan kekuatan regeneratif Osiris, cairan hitam untuk membuat kulit Tutankhamun berwarna mirip dengan sang dewa. Dan hilangnya jantung mengingatkan pada kisah dewa Osiris yang dipotong-potong oleh saudaranya dan jantungnya lalu dikubur. Membuat penampilan Tutankhamun mirip Osiris ini diduga juga punya agenda lain untuk membatalkan revolusi keyakinan yang digagas Akhenaten Firaun yang diyakini sebagai, karena menurut mereka pada zaman itu diyakini ini adalah sebuah tradisi yang wajib harus mereka lakukan. Belum diketahui pasti siapa yang pertama kali menemukan jasad Firaun kala itu pada proses pemumian yang pertama, yang dilakukan karena peristiwa itu terjadi sudah sangat lama, sekitar sebelum Masehi, dan setelah berganti abad, dan ini adalah yang kedua, selang beberapa waktu yang sangat lama setelah penemuan mumi Amenhotep yang pertama. Organ intim Tutankhamun Firaun yang sudah dibalsem putus dari tubuh setelah muminya ditemukan. Spekulasi ini muncul bahwa kemaluan itu telah dicuri. Wajar saja, karena jasad ini sudah ribuan tahun berlalu, membuat jasad ini mudah sekali rapuh. Baru-baru ini juga pernah terjadi bahwa mumi Tutankhamun Firaun pernah terbakar. Diduga dipicu adanya minyak hitam dan resin yang dipakai di dalam tubuhnya. Pada bulan Oktober 1925, Howard Carter, arkeolog yang memimpin tim yang menemukan makam Tutankhamun, menulis, sebagian besar detail tersembunyi di balik lapisan mengkilap hitam yang disiramkan ke peti dalam jumlah yang besar dan banyak, menggunakan sejumlah besar cairan hitam yang membuat mumi sang Firaun berwarna kehitaman, disengaja untuk membuat mirip Osiris, berhubungan dengan Osiris sebagai penguasa tanah Mesir yang dipercayai kala itu, yang hitam dengan humus dan subur, serta sumber kesuburan dan regenerasi. Yang dimaksud cairan hitam itu terbuat dari apa nyatanya belum ada yang mengetahui, tetapi cairan itu terbukti mudah sekali terbakar jika berada langsung dari paparan sinar matahari. Tetapi kala itu jasad mumi Firaun ini bisa selamat karena memang sudah dimumi dan ditutup oleh peti. Dan sebuah pakar peneliti mengungkapkan juga dan menambahkan, hilangnya jantung Tutankhamun bukan karena pencurian, namun sebagai referensi terhadap kisah terkenal dalam legenda Osiris. Bukti lain yang menunjukkan pengaruh Osiris ini juga bisa dilihat di dinding utara ruang makam Tutankhamun Firaun, di mana dekorasi menggambarkan Tutankhamun sebagai Osiris, dan itu semua memang sengaja diambil sebagai kepercayaan Osiris yang diyakini pada zaman tersebut. Dan dari sinilah kita bisa menepis bahwa jangan sampai keliru dengan apa yang sudah digambarkan, karena semua ini sudah diteliti dengan baik oleh para ilmuwan.